Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kami akan ngobrol bareng bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu di Mutiara Pagi. Pendengar, obrolan kami pendengar mengupas tentang keutamaan Sa'ban. Kita tahu bahwa pendengar bahwa bulan Sa'ban menjadi bulan yang istimewa dalam persiapan menyambut bulan Ramadan. Sebab terdapat keutamaan-keutamaan di dalamnya, bahkan Rasulullah SAW tidak meninggalkan puasa di bulan Sa'ban kecuali hanya beberapa hari saja. Ini sebagaimana dalam hadis yang mungkin Anda juga pernah menyimak dan melihatnya atau mendengarnya dari para ustazah atau mungkin dari narasumber lain. Baik pendengar, mudah-mudahan kita di bulan Sa'ban ini menjadi bulan yang istimewa buat kita, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur disertai kesehatan sehingga kita masuk di bulan Ramadan dengan ibadah yang penuh dengan berlipat ganda. Kita akan berbincang ke Bu Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Bu Ustazah, tentu di bulan ini sudah masuk di bulan Sa'ban ya. Pada saat Sa'ban ini di sisi lain bagi orang-orang yang sangat cerdas itu memanfaatkan Sa'ban ini menjadi bulan yang betul-betul diupayakan untuk menambah atau mendekatkan diri kepada Allah, ibadah puasa. Seperti apa Bu Ustazah? Menurut Bu Ustazah? Baik, alhamdulillah. Kalau yang saya pahami gitu ya Pak Haji, bahwa sebetulnya kan kita itu berada di rentetan 3 bulan dalam bulan yang mulia gitu ya. Yang pertama itu Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Rajab itu diibaratkan dengan menanam, Sya'ban itu menyirami, dan nanti Ramadan itu kita akan panen gitu ya. Nah ini biasanya di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan itu, Sya'ban itu adalah bulan yang dilupakan gitu ya. Bulan yang sering dilupakan oleh orang-orang. Kenapa? Karena berada di tengah-tengah bulan mulia gitu ya, di antara Rajab dan Ramadan. Padahal kalau kita lihat bahwa keutamaan Sya'ban itu lebih banyak lagi kalau kita kupas gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau misalkannya kita lihat sholat itu ada qobliyah ba'diyah, sebetulnya puasa juga ada qobliyah ba'diyah gitu ya. Qobliyahnya itu kalau sholat mah rawatib disebutnya ya, tapi kalau puasa itu adalah qobliyahnya itu di bulan Sa'ban justru. Ba'diyahnya itu di bulan Syawal gitu ya Pak Haji. Baru itu puasa wajibnya itu adalah Ramadan. Pelengkap gitu ya. Jadi betul sekali tadi yang dikatakan Pak Haji bahwa Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita. Beliau itu banyak memperbanyak puasa itu justru di bulan Sa'ban untuk persiapan. Jadi jangan sampai kita kaget gitu memasuki bulan Ramadan, puasa sebulan penuh, kaget kalau yang belum terbiasa itu. Tapi justru ini lebih banyak bukan berpuasa Bu Ustazah, justru di bulan Sa'ban ini banyak pergi karena menyambut Ramadan. Ada yang botram, ada yang menyambut Ramadan lebih-lebih di minggu terakhir pada saat menyambut Ramadan. Nah ini bersilaturahim kemana-mana, bahkan juga lebih banyak makan-makan nih seperti itu. Munggahan seperti apa? Ya munggahan ya. Munggahan seperti ya. apa nih dengan kebiasaan itu? Padahal sebenarnya sesungguhnya anjurannya itu kita lebih banyak berlatih puasa tuh di bulan Sa'ban. Iya betul munggahan, mungkin di Sunda saja atau mungkin di wilayah yang lainnya juga sama ya. Ada kata-kata munggahan gitu. Jadi sebelum kita berpuasa sebulan penuh, botram-botram dulu, apalagi ibu-ibu ini kebanyakan mah ibu-ibu gitu ya. Padahal Rasul mah mengajarkan kepada kita sebelum memasuki Ramadan itu justru harusnya mah banyak berpuasa supaya tidak kaget tubuh kita gitu ya, langsung di full puasa sebulan penuh. Kalau di Sa'ban kita misalkannya ambil puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid gitu ya,
Karena memang Pak Haji kalau sesudah memasuki 15 Saban atau nisfu Saban kita sering mengatakan ya itu alangkah lebih baiknya mah kita menjaga jangan sampai terlalu banyak puasa justru karena untuk persiapan gitu ya, untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan gitu. Kecuali yang sudah mendawamkan kebiasaan Senin Kamis atau puasa-puasa lainnya, contoh puasa Daud itu mah boleh. Karena ada larangan juga Yaumusyak namanya itu. Sehari sebelum masuki bulan Ramadan itu tidak boleh kita berpuasa. Itu masuknya haram, masuknya nggak boleh gitu. Kenapa? Karena itu menjadi penjeda atau jarak pembeda antara Saban dan Ramadan gitu. Masya Allah, ternyata pendengar tidak apa-apa ketika setelah nisfu Saban, pertengahan di bulan Saban selanjutnya kita banyak botram yang apa-apa ya. Apa-apa dah, memang itu kan untuk persiapan kita menghadapi Ramadan ya, dan itu kalau bisa memang tubuh kita dipersiapkan. Tapi yang bagusnya itu adalah sebelum nisfu Saban ini. Saban dari tanggal 1 sampai 15 itu yang harus diperbanyak puasa. Oh, jadi lebih-lebih kalau sehari pada saat kita mau Ramadan tidak boleh berpuasa. Boleh, itu namanya Yaumusyak ya. Yaumusyak ya. Ya itu jadi satu hari pembeda antara Saban dan Ramadan itu tidak boleh. Ya. Nah itu pendengar dan pemirsa, ternyata memang ketika di Guar itu kita jadi tambah ilmu bahwa yang pertama bolehlah Anda botram di 2 minggu menjelang Ramadan atau juga kumpul-kumpul, kan kita lebih kepada kalau di adat orang Sunda itu munggahan, walaupun memang istilah itu mungkin di Arab tidak populer ya seperti di kita di orang Sunda. Nah ini sebaiknya pada saat-saat masuk di bulan Sa'ban itu Bu Ustazah, kalau tadi masuk Sa'ban Rasul itu sering berpuasa. Di sisi lain hikmahnya itu memang melatih diri kita supaya kita akan kuat, tidak akan perut itu tidak kaget lagi ya. Karena sebulan itu full kita berpuasa. Dan kalau melihat dari puasanya itu sendiri, selain puasa Senin Kemis, pertengahan gitu, apakah ada hari-hari lain di bulan Saban itu kita boleh berpuasa, Ustazah? Ya, yang dicontohkan oleh Rasul itu yaitu dari tanggal 1 sampai 15 gitu ya. Terkecuali memang yang sudah dawam tadi Senin, Kamis dan Daud gitu, itu boleh gitu ya. Karena memang persiapan fisik kita juga untuk lebih mengutamakan yang wajib. Yang wajib itu kan di Ramadan gitu ya. Puasa yang wajib itu adalah di Ramadan, dan persiapan diri kita itu ya memang harus dipersiapkan untuk bulan suci Ramadan ya. Karena memang sebetulnya Allah itu menurunkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu kepada Rasul itu di bulan Saban, Pak Haji. Jadi ayat-ayat suci Al-Quran yang membahas mengenai perintah-perintah untuk berpuasa itu justru turunnya itu di bulan Syaban. Ya, di Al-Baqarah 183 sampai 187 itu diturunkannya oleh Allah itu di bulan Syaban. Kenapa? Karena memang supaya Rasul sampaikan kepada umatnya menjadi persiapan gitu, bahwa puasa itu seperti ini gitu. Allah jelaskan kepada Rasul, dan Rasul sampaikan kepada umatnya itu di bulan Saban justru diturunkan. Baik pendengar dan pemirsa, ternyata memang yang kedua ilmu yang kita dapat bahwa Quran itu juga turun perintah berpuasa itu di bulan Saban. Kemudian juga bahwa mungkin saja Anda yang ingin meneruskan dengan saum sunat yang biasa dikerjakan, ini masuk berapa hari sekarang itu di bulan Saban, masih ada waktu ya untuk pertengahan di bulan Saban. Bu Ustazah, ini kan masuk Saban itu ada di pertengahan Saban itu ilahar, bukan ilahar, ini nisfu Saban. Berarti tengah-tengah di bulan Saban. Ini banyak orang yang melakukan justru kegiatan-kegiatan yang dianjurkan. Salah satunya itu adalah sebenarnya tidak sholat nisfu Saban, atau seperti apa hal yang dikerjakan di saat maghrib masuk nisfu Saban? Ya, karena di nisfu Saban ini Pak Haji itu adalah rekapitulasi amal, itu ya. Jadi amal kita selama 1 tahun itu diangkatnya, disetorkannya oleh para malaikat kepada Allah itu di malam nisfu Saban. Jadi alangkah lebih baiknya, karena ini hilafiyah, ada yang memakai, ada yang tidak. Tapi kalau yang memakai, mereka meyakini bahwa kalau amal tersebut dilaporkan oleh malaikat kepada Allah itu kita sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah, itu kan lebih bagus ya. Karena laporan malaikat kepada Allah itu kan ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang bulanan, ada yang juga
tahunan. Nah, yang tahunan itu terjadinya itu di malam nisfu Saban gitu, 15 bulan Saban. Jadi di malam nisfu Saban itu tidak ada usoli sunatan nisfu Saban, tetapi hanya kita melaksanakan saum sunat, mungkin juga di siangnya atau juga malamnya itu kita bisa sholat hajat atau sholat tobat, mungkin juga ada sholat tasbih atau sholat mutlak ya seperti itu. Karena ya mohon maaf, mungkin kalau khusus kita menyebutkan sholat nisfu Saban kayaknya ada yang menyebutkan juga memang tidak ada perintahnya. Nah itu pendengar, jadi silakan ketika nanti Anda masuk nisfu Saban itu ya sholat mutlak lah, sholat sunat yang lain. Hadirin dan pendengar, Allah Subhanahu wa dalam Quran surat hadis riwayat At-Tabrani, Allah Azza wa Jalla melihat amalan hambanya pada malam pertengahan bulan Sa'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan. Nah ini dua hal ya. Jadi Allah akan ampuni semua amalnya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Wah ini berat ya Bu Ustazah. Jadi dua hal tersebut kita tahu bahwa musyrik itu adalah menyekutukan Allah. Nah ini juga tidak ada ampun baginya. Kemudian juga orang yang bermusuhan. Berarti saatnya ketika kita berselisih dengan tetangga, begini saja dengan saudara, masuk Ramadan itu harus benar-benar bersih Bu Ustazah. Bagaimana tanggapan Bu Ustazah sendiri? Harus dilebarkan, dilapangkan gitu ya, jangan sampai ada dendam. Makanya malam nisfu Saban itu adalah momentum yang paling terbaik untuk kita lebih menghidupkannya itu dengan menambah ketakwaan kepada Allah ya, salah satunya tadi sholat gitu ya, puasa sunnah. Sholatnya itu betul tadi kata Pak Haji, sholat tasbih, sholat taubat, mohon ampun kepada Allah. Apa-apa yang sudah kita kerjakan selama setahun itu insya Allah diampunkan oleh Allah, dan yang kedepannya justru kita lebih baik lagi. Kalau misalnya bingung nggak sholat taubat atau sholat tasbih, sholat apa? Sholat mutlak. Kalau sholat mutlak itu kan boleh dilakukan oleh kita kapan saja, tidak terpaku waktu. Jadi betul Pak Haji, tidak ada sholat nisfu Saban khusus gitu ya, usoli sunatan nisfu Saban enggak, tapi usoli sunatan taubatan atau misalkannya hajat itu yang lebih bagus seperti itu. Dan betul sekali untuk kita menyambut bulan suci Ramadan itu memang harus berbahagia karena walaupun ini hadisnya ada yang mengatakan doib, tapi kalau doib pun juga hari untuk kebaikan makanya kan tidak apa-apa ya Pak Haji ya. Man pariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang berbahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka gitu Pak Haji itu ya. Luar biasa. Dan itu pendengar bahwa sebenarnya anu iman mungkin bahagia. Ya mohon maaf pendengar, mungkin juga ketika berbicara saum itu, kalau bagi Anda yang sudah merasakan nikmatnya saum itu, bahwa ternyata nikmat. Tetapi mungkin saja bagi Anda yang belum mencobanya, silahkan, bahwa nikmat ibadah saum itu tidak akan tergantikan dengan nikmat-nikmat yang lain pada saat puasa. Mungkin kalau puasa Senin Kemis tantangannya itu sangat berat, karena tidak semua orang melaksanakan saum Senin Kemis, apalagi saum Daud. Tetapi kalau Anda sudah mencobanya dengan berlatih saum Senin Kemis, apalagi saum Daud, nah ini rasanya kalau tidak diharamkan ingin puasa terus, katanya Bu Ustazah ya. Seperti itu, karena nikmatnya puasa itu luar biasa. Bagaimana Bu Ustazah bisa menambahkan? Ya, Umar bin Khattab itu pernah memberikan nasihat kepada kita nih ya, bahwa beliau itu mengatakan seperti ini, sebetulnya saya itu tidak bernafsu atau tidak bersemangat untuk hidup kalau seandainya Allah mencabut tiga nikmat kepadaku. Salah satunya adalah nikmat lapar. Kalau nikmat lapar itu sudah Allah cabut dalam diri kita, maka aku sesungguhnya sudah tidak bersemangat untuk hidup. Itu nasihat Umar bin Khattab. Kita ambil pelajaran, apa sih maksudnya dari Umar bin Khattab nikmat lapar? Nikmat lapar itu adalah nikmat berpuasa. Kalau kita sudah tidak ingin berpuasa, tidak mau melakukan kewajiban saum gitu ya, maka sungguh Umar mah tos tidak mau gitu Pak Haji, hidup teh buat apa? Karena nikmat lapar sudah Allah cabut gitu. Bukan lapar dalam artian kita nggak punya makanan, bukan, tapi lapar dalam artian taat pada Allah, yaitu puasa gitu. Ini bagi yang mungkin belum mencobanya merasa tersiksa loh. Iya betul sekali, karena biasa makan segala sesuatu mungkin ya.
Tetapi karena pendengar kalau Umar bin Khattab menyampaikan seperti itu, kita coba tuh bahwa puasa itu sebenarnya laparnya itu sih biasa-biasa aja ya. Kalau yang sudah terbiasa. Hanya yang paling berat itu Ustazah di puasa itu bukan menahan laparnya, menahan sesuatu hal yang akan membatalkan pahala puasa. Itu yang lebih berat nih. Pendengar dan pemirsa, bahwa ketika kita berbicara amalan atau Rasulullah mengisi pada malam nisfu Saban, pada suatu hadis suatu malam hari kata Siti Aisyah, kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku keluar mencari beliau, ketika itu beliau sedang mengangkat kepala ke langit, kemudian beliau berkata, wahai Aisyah, apakah engkau takut Allah dan Rasulnya menelantarkan engkau? Aku berkata, aku menyangka bahwa engkau mendatangi sebagian istri-istri engkau. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Allah turun pada malam nisfu Saban ke langit dunia, lalu dia mengampuni lebih banyak dari jumlah bulu kambing milik kabilah Bani Kaib, salah satu kabilah yang banyak memiliki kambing. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ini luar biasa ya. Jadi, ini satu tanda bahwa Rasul itu di malam nisfu Saban memperbanyak ibadah, berdoa. Padahal kalau kita lihat Ustazah, Rasulullah itu sudah tidak disangsikan lagi, diragukan lagi, dan semuanya sudah dijamin oleh Allah. Tetapi kita malu bahwa bagaimana Rasul bersyukur, bagaimana Rasul bertobat, bagaimana Rasul beristighfar, bagaimana Rasul beribadah. Ini luar biasa. Silakan Ustazah tanggapannya. Iya. Kan Aisyah juga pernah bertanya kepada Rasul bahwa katanya, buat apa engkau terlalu memperbanyak ibadah sedangkan kau sudah dijamin gitu kan ya Pak Haji, ya sudah dijamin untuk masuk surga gitu ya, sudah dijamin oleh Allah gitu. Tapi apa jawaban Rasul? Apa tidak boleh aku bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepadaku gitu ya? Maka memang banyak sekali justru ibadah-ibadah yang Rasul persembahkan kepada Allah, dan itu seharusnya menjadi contoh kepada kita gitu ya. Kita mah banyak dosa, banyak maksiat gitu ya, belum dijamin apa-apa oleh Allah tapi lalai dalam ibadah. Rasul mah sudah dijamin tapi tetap beliau menunjukkan ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah, bahkan lebih-lebih di malam nisfu Saban ini gitu ya. Itu menjadikan ibroh atau pelajaran, penyemangat untuk kita bahwa hidupkanlah malam nisfu Saban itu dengan memperbanyak ketakwaan kepada Allah dan lebih banyak lagi istighfar, mohon ampun gitu ya, mohon ampun kepada Allah. Maka sholatnya itu memang yang dianjurkan itu sholat tasbih ya Pak Haji ya, karena memang tasbih itu kan memuji Allah. Betul. Gitu ya, memuji Allah. Kemudian ada juga sih yang menganjurkan untuk membaca surat Yasin ya, sebanyak 3 balikan gitu ya. Itu sebetulnya banyak sekali faedah keutamaannya. Kita jangan mengambil sisi negatifnya saja, tapi banyak sekali sisi-sisi positifnya juga kalau kita melakukan amal kebaikan. Betul. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih terus akan berbincang-bincang dengan Bu Ustazah Yusri Rahayu tentang keutamaan atau masuk di bulan Sa'ban. Kita bisa menangkap apa yang disampaikan bahwa pertama, di bulan Sa'ban sampai tanggal 15 itu silahkan banyak berpuasa sunat. Kemudian yang kedua juga siap-siap ketika masuk pertengahan Sa'ban itu Rasul malamnya banyak berdoa. Kita juga sholat sunat dan mungkin bacaan Al-Quran, silahkan tidak hanya surat Yasin tetapi masih banyak surat-surat yang lain. Bu Ustazah, ini kebiasaan orang Sunda nih, khususnya Jawa Barat. Yang pertama ketika akan masuk Ramadan itu, yang pertama sudah nisfu Saban pasti rame tuh ya, di mana-mana di masjid juga insya Allah menjadi rame persiapan. Dan ada lagi kebiasaan-kebiasaan itu selain munggahan, juga ada kebiasaan menziarahi makam. Nah, ada juga berkunjung kepada saudara, kepada guru-guru, kepada orang tua. Ini kesempatan seakan-akan bahwa walaupun memang sebenarnya kalau kita runut dilihat dari perintah-perintah Nabi yang dicontohkan itu tidak terjabar ya, tidak ada sih munggahan, tidak ada berkunjung, tidak ada ziarah, karena sesungguhnya ziarah ke makam itu bukan saja pada waktu-waktu tertentu. Ini bagaimana menurut Bu Ustazah?
mengenai ziarah kubur itu kan tazkiratu maut ya Pak Haji. Tapi alangkah lebih baiknya, apalagi kalau saya juga pribadi sudah tidak ada kedua orang tua itu ya. Kalau masih ada mending, kalau mau melaksanakan ibadah puasa apalagi di bulan Syaban yang penuh kemuliaan ini, kita mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Tapi kalau sudah tidak ada ya satu-satunya jalan yang kita berziarah ke makamnya. Tidak hanya kita datang saja tapi mendoakan kan ya, yang paling utama adalah mendoakan orang-orang yang sudah wafat terlebih dahulu. Tapi kalau yang masih ada ya lebih baik kita datang silaturahmi, mohon ampun. Kan tadi di hadis yang tadi disampaikan Pak Haji, orang yang tidak diampuni itu adalah orang yang mempunyai kesalahan, dosa kepada orang lain. Jadi alangkah lebih baiknya momentum Saban ini adalah kita memohon maaf kepada orang lain yang mungkin sudah kita dolimi, yang sudah kita sakiti gitu ya, seperti itu. Dan di bulan Saban juga pemirsa setia Mutiara Pagi ada di Bandung semuanya, perbanyak juga sholawat Pak Haji, karena ini adalah syahrul Rasul, bulannya Rasulullah gitu ya. Kalau Ramadan itu kan syahrul umat, bulannya kita nih umat Islam, tapi di Saban ini justru adalah Sahrul Rasul, itu Sahrul Rasul. Jadi banyak sholawat gitu ya. Karena diturunkannya perintah untuk sholawat itu yang di dalam Al-Quran itu Pak Haji bunyinya Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima kan gitu. Nah itu diturunkannya itu di bulan Syaban. Ini perbanyak juga, tidak hanya puasa, perbanyak juga kita sholawat kepada Rasul. Betul. Gitu. Nah gitu pendengar dan pemirsa, bahwa pertama bukan saja kita baca Quran, perbanyak baca sholawat. Dan yang paling penting ketika masuk Ramadan itu kita sudah bebas dari dosa sesama manusia, karena Allah akan menunda ketika kita belum benar-benar mengislahkan ya masing-masing kepada kesalahan kepada tetangga, mungkin kepada bisa jadi kepada saudara, kepada anak atau istri atau suami. Nah itu kesempatan di bulan Sa'ban ini menjadi momentum untuk saling memaafkan. Berarti mun kitu mah bukan saja setelah lebaran kita bersalaman setelah beres Ramadan mah itu mah mengucapkan selamat ya. Sukses Ramadan. Nah, jadi bersalaman saling membebaskan mah di acara munggahan justru itu adalah kalau kita merasa nih dengan Ustazah Yuyu itu sering berkata-kata, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, nah saatnya lah momentum yang tepat kita saling meminta maaf kepada orang lain, seperti itu Bu Ustazah ya. Ya betul sekali itu Pak Haji. Jadi persiapkan juga untuk kita menghadapi bulan Ramadan itu ya di Saban. Di Saban tidak hanya tadi meminta maaf, saling meminta maaf gitu ya. Biasanya ibu-ibu mah suka ada acara tawakuf itu Pak Haji. Tawakuf atau tarhib Ramadan ya sekarang mah itu menyambut bulan suci Ramadan itu kan adanya di bulan Syaban ya. Jadi itu momentum sebelum masuk ke bulan Ramadan itu saling bermaafan, musafahah ya, kalau kita mah bersalam-salaman, saling membebaskan kalau ada yang kurang berkenan, kurang ucapan atau kurang-kurang gitu ya kata-kata itu. Seperti itu. Dan momentum Syaban ini juga gunakan untuk kita mencari ilmu untuk Ramadan. Itu kesempatan nih mumpung masih masuk beberapa hari, gunakan untuk cari apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang menjadi pahala di puasa, apa saja yang menjadikan ampunan Allah itu turun kepada kita di bulan Ramadan itu, cari ilmunya gitu Pak Haji. Kesempatan untuk kita. Dan ini wabil khusus untuk para ibu, para wanita yang masih punya hutang ini. Bukan hutang materi gitu ya, tapi hutang kepada Allah. Hutang puasa, karena di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu dijelaskan ya bahwa kalau kamu tidak puasa di tahun kemarin karena uzur itu ya, perempuan mah ada halangannya gitu, atau ada sakit atau dalam safar, itu diganti loh sebelum masuk. Sekarang mau masuk bulan Ramadan Pak Haji, masih ada beberapa waktu nih, ini ganti cepat hutangnya kepada Allah. Itu hutang apa? Hutang puasa itu ya. Hutang puasa itu. Betul. Nah, itu juga ini sangat penting ya, sering dilupakan tuh. Jadi kodok yang tahun kemarin. Ini saja, ini misalnya nih tahun kemarin saja belum cumpon tuh, belum dikodoan. Datang lagi tahun ini menambah lagi, karena wanita tuh pasti tidak akan sempurna lah. Datang bulan pasti ada terus bagi orang-orang yang belum menopos ya. Nah ini gimana nih Bu Ustazah hukumnya bagi orang yang tidak mengkodok puasa sebelumnya, masuk
udah masuk lagi, udah datang lagi Ramadan. Gimana? Jadi bertambah berlipat ganda gitu ya. Allah ada maha baiknya Pak Haji ya. Kalau sebetulnya mah kalau hal itu tidak dikerjakan oleh kita, bagaimana kalau dilipat gandakan juga itu dosanya kalau tidak diganti. Maka piraku atunya kalau 11 bulan tidak kita manfaatkan untuk mengganti puasa kita yang bolong-bolong di tahun kemarin di 11 bulan, masa iya nggak bisa tuh Pak Haji ya gitu ya. Itu teh rata-rata sih kalau ibu-ibu teh datang bulan teh berapa lama sih? Biasanya mas seminggu atau 8 hari lah. Tidak 10 hari kan? Enggak tuh ya, paling juga segitu. Masa di antara itu 20 hari tidak bisa 1 hari dicicil ya. Dicicil sehari-sehari gitu 11 bulan, sebulan 1 hari, masa nggak bisa gitu ya. Itu balik lagi ke pribadi kita sih ya. Kalau memang kita merasa bahwa itu adalah kewajiban dan kalau tidak ditunaikan jadi dosa, maka cepat-cepat lunasi itu. Betul. Itu sebelum bertumpuk. Itu karena yang sehat mah nggak bisa bayar fidyah Pak Haji. Nggak bisa ya? Nggak bisa, kan masih sehat tuh. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, tahun kemarin tuh belum beres tuh puasa saya juga belum mengkodonya. Boleh nggak bayar fidyah? Ini seperti apa sih, siapa aja yang boleh bayar fidyah Bu Ustadz? Yang boleh bayar fidyah itu adalah yang sudah sakitnya itu memang parah. Kalau dia berpuasa bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah lagi, nah itu baru dibolehkan. Atau misalkannya wanita hamil ya yang menyusui gitu ya, itu boleh bayar fidyah. Tapi kalau yang sehat masih bisa diganti dengan puasa mah itu lebih utama pahalanya. Iya. Dan itu sakitnya itu harus ada keterangan dari dokter. Itu balik lagi ke pribadi lagi Pak Haji ya. Jadi kalau kita merasa sakitnya tidak terlalu parah masih bisa berpuasa, ya kita ganti dengan puasa saja gitu ya. Kecuali kalau memang sakitnya parah tidak bisa diganti dengan saum, maka boleh diganti dengan fidyah. Berarti ini kalau melihat dari seperti itu, ketika orang yang sudah uzur, ya orang tua yang sudah uzur dan tidak mungkin lagi berpuasa karena mengingat hari saja sudah lupa, melihat waktu kapan itu malah melihat anak-anaknya aja sudah lupa. Nah itu mungkin bagi orang-orang seperti itu ya. Kalau tuh mungkin bisa jadi betul-betul sakitnya itu walaupun dia di luar Ramadan pun dia tidak akan mampu untuk berpuasa. Ya sudah pikun gitu ya. Pikun ya. Baik Bu Ustazah, dari poin-poin yang kita obrolkan tadi, mungkin ada catatan penting sekali pada Sa'ban itu akan memasuki Ramadan seperti apa, karena sangat tertarik bahwa salah satunya tadi Bu Ustazah menyebutkan siapkan fikih puasa, fikih taraweh, fikih qiyamul lail dan mungkin sunnah-sunnah segala macam lah. Silahkan bisa aja disampaikan poin-poin penting yang salah satunya tadi qada, kemudian apalagi lah, silakan. Ya, berarti ini mengenai ilmu ya Pak Haji. Jadi ini momentum untuk kita Sa'ban ini nih dipergunakan ya pemirsa semua, dipergunakan untuk kita cari ilmu. Jadi jangan sampai kita ngeblank tentang ilmu di bulan Ramadan jadi terlewatkan. Justru Ramadan itu kan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan Allah. Bahkan para salaf zaman dahulu itu menunggu datangnya bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya sudah berdoa Pak Haji, Allahumma balighna fi Ramadan. Nah, kita mah sekarang ini 1 bulan lagi ini ya, manfaatkan, cari ilmunya, jangan sampai keberkahan Ramadan itu terlewatkan dan menyesal mah nanti nggak bisa balik lagi waktunya. Kita juga jadikan Ramadan itu Ramadan terakhir untuk kita, itu sebetulnya jadi patokan. Walaupun kita mengharapkan kepada Allah panjang usia, panjang umur, bertemu dengan Ramadan berikutnya, tapi jadikan Ramadan itu Ramadan terakhir untuk kita, sehingga dimaksimalkan ibadah kita itu di Ramadan itu betul-betul dipersiapkan dari mulai Sa'ban sekarang gitu ya. Persiapan ilmunya, cari yang membatalkan, yang menjadikan pahala, yang kemudian menjadikan ampunan Allah, kemudian juga tarawih. Dan tarawih teh Pak Haji, saya mah suka pilih-pilih, ada yang 11 atau 23 gitu ya, padahal itu teh pahalanya lebih utama, itu ya lebih utama yang lebih banyak juga gitu. Tapi kadang masih dipilih-pilih, kita mah masih minimalis ya, masih apa itu namanya, nego nego sama Allah untuk ibadah, padahal astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi seperti anak kita Laila ya. Jadi puasa itu juga harus ingat Ananda Laila, bahwa puasa itu adalah menyehatkan, dan puasa itu adalah satu benteng yang akan menguatkan kita dalam mengarungi kehidupan ya. Jadi seperti itu.
Pendengar dan pemirsa, tidak terasa obrolan kami bersama Ustazah Yusri Rahayu. Mudah-mudahan ini walaupun obrolan bareng akan bermanfaat. Sebenarnya seperti apa persiapan masuki Ramadan, bahwa saatnya kita mumpung masih di bulan Sa'ban pendengar, maka silahkan. Masa iya 11 bulan yang tersisa, masuk Ramadan itu hanya 1 bulan, masa kita tidak bisa mempersiapkannya, baik bekalnya, baik fisiknya, baik pesaknya, baik mentalnya. Nah itu juga terutama ilmunya, bahwa jangan sampai kita lapar dan dahaga tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasa. Mudah-mudahan Bu Ustazah, terima kasih, nanti bisa disambung kembali obrolan kita, dan insya Allah Bu Ustazah sangat sibuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah. Bisa berbagi ilmu kepada umatnya dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Demikian pendengar obrolan kami di pagi hari ini bersama Ustazah Yusri Rahayu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat khusus bagi kami berdua yang menyampaikan dan umumnya bagi Anda yang mendengarkan dan menyimak. Tidak ada yang lebih baik dari yang mendengarkan dan yang berbicara, tetapi yang lebih baik di sisi Allah yang mengamalkan. Aku qauli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.